Mendekati pemilihan kepala daerah pilkada serentak se-Indonesia yang tinggal hitungan bulan, di mana para partai politik menerima pendaftaran penjaringan sebagai persyaratan untuk maju di pilkada Asahan. Bacalon kepala daerah dari berbagai kalangan atau elemen masyarakat yang ingin maju sebagai bacalon. Atas hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP menerima pendaftaran penjaringan bacalon kepala daerah Kabupaten Asahan, yakni Bapak Taufik Siregar, yang diterima langsung oleh Romansyah sebagai Ketua DPC PDIP Asahan, Kaidir Muda Marhen Siregar, Sekretaris Armen Margolang, Bendahara, dihadiri ketua-ketua PAC, kader dan para simpatisan juga tamu undangan. Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024. Acara diawali pembacaan tertib acara, yang dibacakan protokol Dewi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hening Cipta, kemudian dilanjutkan dengan mars dan himne PDI Perjuangan. Berjuang untuk satu tujuan mulia, mencapai Indonesia sentosa. Bersama PDI Perjuangan, bersama PDI Perjuangan, pada kedaulatan rakyat Indonesia, atas berkat dan kemurahan yang Maha Esa, PDI Perjuangan jaya.
Amir Muda Marhen Siregar, sebagai panitia penyelenggara menyampaikan kata sambutannya pada seluruh tamu undangan, secara khusus mengucapkan dan menyambut baik kedatangan Bacalon Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, yang sudah secara resmi mendaftarkan dirinya sebagai Bacalon Bupati Asahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa kita? Kader PDI Perjuangan. Siapa kita? Kader PDI Perjuangan. Kader. Disiplin, loyal, ikhlas. Belajar mungkin dari itu aja. Topik agak sor-sor dikit. Dan topik yang kami hormati, kami dari tim penjaringan menyampaikan kepada kita semua bahwa PDI Perjuangan membuka pendaftaran sejak tanggal 18 April sampai dengan 18 Mei. Hingga hari ini tinggal 3 hari lagi. Alhamdulillah, toko dan kedai yang kita buka baru laku 1 orang. Jadi yang baru mendaftar dengan Pak Taufik hari ini itu baru 2. Yang satu Bung Arianto, dan insya Allah hari ini ditambah 1 lagi Pak Taufik. Teriakan yel-yel yang diserukan memberikan semangat luar biasa kepada semua yang turut hadir dalam acara tersebut. Kata sambutan yang sama dari Ketua DPC PDIP Asahan Rosmansyah, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih sudah mengembalikan formulir pendaftaran, agar selanjutnya kita lakukan proses penjaringan untuk menentukan siapa yang diusung DPC PDIP Asahan dari 2 bacalon bupati pada perhelatan pilkada di tahun 2024 ini, ujarnya. Lanjutnya, harapan yang sama untuk semua kader-kader dan simpatisan partai PDIP, agar dapat merapatkan barisan dalam mendukung siapapun nantinya yang diusung, didukung PDIP sebagai bacalon kepala daerah Kabupaten Asahan. Di sela-sela berlangsungnya acara, Taufik Zainal Abidin Siregar, sebagai bacalon Bupati Asahan juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar DPC PDIP Kabupaten Asahan yang sudah menyambut baik atas kehadirannya. Kami inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar DPC PDI Perjuangan yang telah mendaftar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Menyampaikan bahwa pada hari ini DPC partai tim penjaringan menerima salah satu calon Bupati Asahan, yaitu Bapak Haji Taufik Zainal Abidin Siregar yang mendaftar pada hari ini di kantor DPC partai sebagai pendaftar kedua. Kami sampaikan bahwa pendaftaran ini merupakan proses resmi dari DPC partai yang diinstruksikan oleh DPC partai dalam rangka mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon Bupati Asahan
yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pilkada serentak yang akan datang. Sebagai penantang dari kami di partai, demikian dan selanjutnya mungkin ada penyampaian dari calon bupati kepada calon presiden. Terima kasih Ketua DPC PDI Perjuangan Sekjen Solo luar biasa. Hari ini saya Taufik Rahmadin mendaftarkan diri sebagai bakal calon di PDI Perjuangan Kabupaten Asahan. Tadi sudah kami serahkan berkas pendaftaran kami. Tentunya kami mengikuti tahapan-tahapan atau mekanisme yang sudah diatur oleh Partai DPC PDI Perjuangan. Karena kami yakin tentunya awal proses pendaftaran walaupun memang bisa melalui DPC, bisa melalui provinsi dan pusat, tapi kami tetap secara bertahap, step by step itu tetap memulainya dari bawah. Itu kami berharap juga kan ini nanti ada masukan rekomendasi yang diberikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan. Yang pertama tentang tahapan proses sampai dengan penentuan calon yang diusung oleh KPU. Kemudian yang kedua juga kita berharap juga sering merasakan dari Ketua DPC PDI Perjuangan banyak masukan-masukan dalam tata kelola pemerintahan ini, baik melalui kementerian legislatif yang sudah terdiri dari Partai PDI Perjuangan, juga bersama eksekutif ini bisa bekerjasama dalam rangka membangun menjalankan pemerintahan bersama di Kabupaten Asahan yang menuju supaya lebih baik ini, sehingga kehadiran kita semua ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Asahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera bagi sekalian. Betul Putri? Ada pertanyaan dari media? Silakan, Bapak Tuh. Sedikit aja Pak, apa yang mendorong Bapak enggak maju untuk mencalonkan sebagai calon bupati Kabupaten Asahan? Izin Pak. Sama kita sama semua bakal calon itu mempunyai niat dan niat yang luhur dalam rangka pengabdian Kabupaten Asahan ini untuk membangun Kabupaten Asahan ini berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui dan juga bisa berkolaborasi dengan pakar-pakar. Ya, izin Pak, Perdana Ramadan dari Detikcom. Ini kan Pak Taufik kan sudah mendaftar ke sejumlah partai politik yang membuka pendaftaran biasa. Dalam proses pendaftarannya Pak Taufik mengajukan berkas sebagai calon bupati Asahan. Kira-kira nih Pak, adakah calon atau gambaran kriteria untuk wakil bupati, posisi wakil bupati Asahan? Terima kasih. Tentunya partai-partai politik ini kan akan membangun komunikasi politik ya, baik dari semua partai dan Golkar, PDI dan juga beberapa partai di mana saya tempat mendapat. Mereka pasti mempunyai satu kriteria di dalam menentukan wakil keterangan pada wakil. Kalau dari Bapak sendiri kriterianya ada nggak Pak? Dari kriterianya sama-sama punya membangun Kabupaten Asahan. Pak, terus satu lagi Pak, izin Pak. Tadi kan Ketua DPC PDI Perjuangan Bang Rosmansa menyampaikan dalam proses pendaftaran ini hanya ada dua calon tadi yang mendaftar. Pak Taufik sendiri dan Mas Rianto, Ketua Puja Kesuma. Dan beliau juga mengarahkan berbicara soal kotak kosong. Bagaimana tanggapan Bapak seandainya itu benar-benar terjadi Pak? Memang semua itu itu bagaimana untuk kalau kotak kosong. Saya tidak berani jamin, tapi kalau memang ada kesepakatan semua partai, apa masalahnya? Karena juga masing itu kan ada partai yang juga ingin mengusung kadernya. Jadi justru itu sampai tadi, yang penting itu bagaimana sekarang kan komunikasi ini kepada pimpinan partai. Pak, izin Pak, Azhar Nasution dari SEM Indonesia. Salah satu program atau misi-misi Bapak, adakah yang mengarah ke remaja? Karena sekarang itu banyak yang kenakan remaja seperti geng motor, pergaulan bebas, dan narkoba. Izin Pak, terima kasih. Saya tadi sudah masukan dari Ketua Organisasi. Dan kita akan memberi ruang
kepada para pengantin itu sesuai dengan bakat hobi mereka. Contoh sebagai salah satu banyak event-event yang sudah dilaksanakan secara nasional seperti baik-baik itu kan untuk mengantisipasi adanya para pria. Jadi mudah-mudahan nanti bersama organisasi sekolah kalau saya pilih bisa bersama dengan legislatif kita akan merumuskan bagaimana memberikan ruang itu kepada publik, bukan hanya para motor, tapi dari lain, baik dengan seni, ya, olahraga, kemudian juga mengatur masalah kemampuan intelektual mereka dalam hal menggunakan informasi dan teknologi. Terima kasih Pak. Sedikit Pak, Dedi Siregar dari Berita Totabuan Pak. Seandainya Bapak terpilih menjadi Bupati Asahan, apa program prioritas Bapak Pak? Ya, baik. Pertama, sebagaimana tadi sampaikan, ada program itu ada dua yang disusun dalam program rencana pembangunan dan program pembangunan dan kampanye ini ada yang dari pusat harus dilihat juga ke provinsi, harus juga dilihat ke kabupaten kota, kabupaten kota. Kita harus berpengalaman. Intinya dalam hal ini bagaimana program utama kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. Pertama, tidak pendidikan. Saat ini indeks pembangunan manusia itu baru di 3,50. Dimana di situ yang perlu dilakukan di dalam indeks itu bisa menurun. Yang pertama berkaitan dengan masalah angka hidup. Asal baru 3 atau 39 tahun. Kemudian di sektor pendidikan, lama sekolah yang baru akan memang 3 tahun, sehingga baru rata-rata dalam SMP. Kemudian angka pendapatan kita sekolah baru 9 juta 200 beberapa ribu. Jadi kalau dibagi ke 12 itu baru kita tidak sampai bulan, akibatnya kalau puluhan kebutuhan berpengaruh terhadap masuk dalam kategori masyarakat miskin, ada juga miskin ekstrim. Kemudian pemerintah pusat yang sudah menetapkan jika kita sampai dari sini. Ya, jadi tentunya tidak pendidikan kesehatan termasuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena program pendidikan kesejahteraan itu adalah meningkatkan berkaitas dan mereka bisa mengajukan undangan untuk hidup di dalam pendidikan, bukan hanya tentang spesifik sebagai pasir. Mereka juga bisa diisikan sebagai pendidikan itu untuk pemenuhan pendidikan kesehatan. Walaupun masyarakat itu sudah diberikan kemudian ada yang diberikan sifatnya tanpa pemerintah provinsi dan juga bukti supaya kita dari persoalan juga bagaimana kita bersama-sama untuk legislatif itu bisa menambah anggaran itu untuk masyarakat berbagai masalah. Dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita online targetdaerah.com melaporkan. Tiara Aritona.